Halo guys, Nimo di sini. Kali ini gue akan mereview One Piece chapter 1125 yang berjudul Cara Mendefinisikan Kematian. Ya, dari judulnya saja di chapter kali ini cukup mengerikan, dan menurut gue juga chapter ini memanglah mengerikan karena kita akan disuguhi bagaimana mengerikan dan kejamnya sang penguasa dunia Im Sama. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke review chapternya. Oke, chapter 1125 dibuka dengan cover story Yamato yang melanjutkan petualangannya di Wano, dan dia sudah sampai di Kastil Oden yang sedang dibangun kembali. Lalu Yamato diberitahu oleh pekerja di sana bahwa tukang kayu yang bernama Minatomo hilang. Kalau kalian gak ingat siapa tukang kayu itu, dia adalah orang yang membantu Franky memperbaiki kapal-kapal yang akan dipakai berlayar para aliansi Luffy di Wano, sekaligus mantan bos Franky saat dia lagi menyamar. Oke, lanjut. Di halaman pertama chapter ini memperlihatkan keadaan Egghead, dan ada percakapan dari para kroco angkatan laut yang membahas bahwa Serapim sedang diisi ulang sebelum dibawa ke kapal. Lalu kita juga di sini diperlihatkan keadaan Lucci dan Kaku, dan keadaan mereka terlihat terluka parah. Agen Cypherport lain pun menanyakan di mana Stussy kepada Lucci. Lucci pun menjawab, "Aku membunuhnya." Di sini terlihat wajah Lucci biasa saja ketika mengatakan itu, tapi Kaku dia terlihat menahan rasa sedihnya. Ya, di sini sudah terlihat jelas sisi kemanusiaan Lucci sudah 100% hilang. Dia bagaikan robot tak berperasaan yang dikendalikan. Sementara Kaku dia masih punya sisi kemanusiaan. Dia masih bisa sedih ketika kehilangan rekannya walaupun musuh di balik selimut. Lalu Shin pun berpindah ke Saturnus. Dia sedang mengingat kejadian 200 tahun lalu di Marijoa. Ternyata saat itu dia memerintahkan sekelompok ilmuwan untuk menghancurkan robot raksasa Emmet yang sedang mengamuk di Marijoa. Tapi kelompok ilmuwan ini lebih memilih untuk menyembunyikan dan mempelajari secara rahasia tentang robot Emmet. Ya, dan di scene ini membuktikan kalau Saturnus umurnya sudah ratusan tahun, atau kemungkinan saat Im Sama melawan Joy Boy 800 tahun lalu dia juga ada saat itu. Dan sekelompok ilmuwan yang memutuskan untuk menyimpan Emmet dan meneliti secara diam-diam di masa sekarang malah menyulitkan Saturnus. Karena kalau saja saat Luffy mau kabur tidak ada Emmet, sudah dipastikan Luffy akan gagal kabur. Lanjut, kita pun diperlihatkan para Vice Admiral yang sedang menghadap Saturnus. Dan Saturnus pun mengatakan, "Kita sudah mendapatkan semua yang kita inginkan, pembangkit listrik, York, dan Pangrecord." Lalu para Vice Admiral di sini meminta maaf dan ngelawak dengan mengatakan mereka akan segera pergi ke Elbap untuk menangkap si topi jerami. Saturnus pun mengatakan tidak perlu. Gue di sini gak habis pikir entah mereka bego atau terlalu percaya diri. Gorosei dan Admiral aja gak bisa nangkap Luffy. Ini mereka sosokan mau pergi ke Elbap buat nangkap Luffy. Yang ada baru sampai di Elbap aja mereka bisa-bisa langsung mokat, dikasih jurus combo Dori dan Brogy. Aduh, kroco. Lalu di sini Saturnus melanjutkan perkataannya, "Kegagalan terbesar yang kami buat adalah karena pesan Vegapunk telah disiarkan ke seluruh dunia." Vice Admiral Doberman pun bertanya, "Sains Saturnus, sebagai prajurit pemerintah, saya ingin menanyakan pertanyaan ini. Jika tindakan kita dianggap kegagalan, lalu apakah itu berarti Vegapunk mengatakan kebenaran dalam pesannya?" Dan tanpa sepatah kata pun Saturnus meledakkan kepala Doberman dengan kekuatannya. Vice Admiral lain pun sangat kaget melihat hal ini. Ya, sepertinya mereka masih belum paham betul cara ngomong di depan Gorosei itu harus bagaimana. Karena dulu juga hanya sekelas Fleet Admiral dan di atasnya saja yang bisa menemui dan berbicara langsung dengan para Gorosei. Entah bagaimana keadaan Doberman di sini, kita langsung beralih scene ke Labobfest. Di sini York sedang memperhatikan mesin pembuat awan bekerja dengan sendirinya. York ingin menghentikannya, tapi dia terlambat. Pangrecord tiba-tiba menjauh dari Egghead. York pun di sini sangat kesal. Lalu Shin pun berpindah ke Marijoa. Kita diperlihatkan krisis kekurangan pangan terjadi di mana-mana, dan para Tenryubito semuanya panik. Dan di ruangan otoritas kita diperlihatkan Garling masuk ke sana menggunakan jas yang rapi, dan dia langsung duduk di kursi yang biasa diduduki oleh Saturnus. Dia pun berbicara kepada 4 Gorosei lain dengan formal. "Saya di sini karena baru saja menerima perintah." Para Gorosei yang lain pun kebingungan, dan Warkuri di sini mengatakan
ada apa dengan nada bicaramu? Garling, jaga mulutmu. Garling pun menjawab, mulai saat ini Pegapangyok akan ditempatkan di bawah komando saya. Dan saya akan mengambil posisi sebagai prajurit Dewa Sains dan Pertahanan. Para Gorosei lain pun semuanya terkejut karena mengetahui apa artinya ini. Dan Garling pun mengatakan yang intinya, ayo rekan-rekan bersama kita membuat dunia yang lebih baik lagi. Karena dunia sekarang sudah mulai berantakan. Shin pun beralih ke Egghead lagi. Di sini kita diperlihatkan Saturnus yang sedang kesakitan. Karena tiba-tiba api hitam tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Para pas admiral pun keheranan melihat hal ini. Dan dalam hati Saturnus dia mengatakan, Ibu sama tidak mungkin. Dan tubuh Saturnus pun di sini langsung cepat menua dan kulitnya mengkerut layaknya mumi. Para pas admiral yang melihat ini kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa. Kemudian Saturnus mendengar suara Im Sama di kepalanya yang mengatakan, Saturnus, kenapa kamu membiarkan Joy Boy kabur? Saturnus di sini memohon ampun dan mengatakan kalau kekuatannya tidak bisa ditebak. Kekuatan Nika di luar pemahamanku. Saturnus mengatakan itu dengan keadaannya yang terus menua seperti mumi. Semua pas admiral yang melihat semua kejadian ini, mereka sangat kaget dan bercampur dengan kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Lalu di sini terjadilah ledakan besar di tubuh Saturnus dan hanya menyisakan kerangka Saturnus saja yang tersisa di lantai. Ya, di sini Im Sama benar-benar mengamuk ketika Saturnus malah membiarkan Luffy pergi. Di sini sangat terlihat jelas bahwa Im Sama seperti ketakutan oleh Joy Boy, sampai-sampai membuat Saturnus dimusnahkan olehnya dalam sekejap saja. Padahal Saturnus sudah mengabdi kepadanya selama ratusan tahun lamanya. Tapi dengan mudahnya dia mengganti posisi Gorosei Saturnus dan membunuhnya. Ya, pantas saja di sini Gorosei lain setelah tahu Garling datang untuk menggantikan Saturnus, mereka sangat kaget karena mereka tahu Saturnus akan dibunuh oleh Im Sama. Shin pun beralih ke Pangrecord yang tadi terbang. Di sini kita mendengar percakapan dari Sokka, Edison, Pythagoras dan Atlas yang masih hidup yang membicarakan York dan Pangrecord. Lalu mereka semua membangun tubuh baru yang menggabungkan kepala Edison, tubuh dan kaki Sokka, lengan kiri Atlas dan lengan kanan Pythagoras. Keempatnya berbicara di dalam otak yang sama, tetapi kita tidak mendengar setelah berbicara di sini. Ya, dan di sini jadilah Vegapunk baru yang mempunyai 4 kesadaran dalam satu tubuh. Cukup aneh sih bentuknya, tapi mungkin kedepannya mereka akan ubah lagi. Ini hanya wujud sementara saja mungkin. Lalu di sini Edison menelpon temannya yang bernama Haredas dan Witeria. Teman Edison pun keheranan karena setahunya Edison sudah mati. Shin pun beralih ke kerajaan Kamabaka. Di sini kita diperlihatkan koala yang sedang merangkum siaran Vegapunk yang ditemani para wakil dari pemimpin pasukan revolusi. Sementara para petingginya di sini mereka sedang mengobrol. Lalu Betty di sini bertanya, jadi dunia ini akan tenggelam ke lautan? Dan Sabo di sini mengatakan, yang intinya menjawab pertanyaan Belo Betty kalau yang dikatakannya itu benar. Karena mereka alias para kaum naga langit pastinya tahu hal ini, makanya mereka tinggal di tempat tinggi. Lalu Ivankov mengatakan, ya, dan itulah mengapa pemerintah dunia memerintahkan para budak untuk membangun jembatan raksasa di Tequila Wharf, Vodka Wharf, Rum Wharf, dan Bourbon Wharf sejak 700 tahun lalu. Para petinggi revolusi yang lain pun kaget mendengar hal ini. Dan di halaman terakhir chapter ini memperlihatkan dragon yang sedang berbicara pada dirinya sendiri. Vegapunk, tidak ada jaminan bahwa orang yang percaya pada kata-kata terakhirmu hanya akan membuat persiapan untuk perdamaian. Kita harus cepat selesaikan ini. Atau pertarungan antar warga untuk memperebutkan tempat tinggal teraman akan segera tiba. Perkataan dari harus cepat selesaikan ini seperti menandakan dragon akan segera melakukan deklarasi perang kepada pemerintah dunia sebelum dunia tenggelam, dan sepertinya tidak akan lama lagi. Ya, dan itulah review One Piece chapter 1124. Edan banget kan chapter kali ini? Kalau menurut kalian gimana nih? Sama apa aja yang menarik di chapter kali ini? Coba tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng.